Kerajaan Panjalu Ciamis adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Jawa Barat, tepatnya di kaki Gunung Sawal. Kerajaan ini didirikan oleh Batara Tesnajati, seorang tokoh legendaris yang memiliki kekuatan gaib. Ia memiliki seorang putra bernama Batara Laja, yang kemudian menggantikannya sebagai penguasa Panjalu. Batara Lajah juga memiliki seorang putra bernama Batara Karimun Putih, yang menjadi Raja Panjalu selanjutnya. Ia menikahi seorang putri dari Kerajaan Galuh, yang bernama Ratu Permanadewi. Mereka memiliki seorang putra bernama Sanghyang Rangga Gumilang, yang dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Sanghyang Rangga Gumilang memindahkan pusat pemerintahan Panjalu dari Karantenan Gunung Sawal ke Dayun Luhur Mapara, yang lebih strategis dan makmur. Ia juga memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke sebagian Jawa Tengah. Ia memiliki seorang putra bernama Sanghyang Lembu Sampulur, yang mewarisi tahta Panjalu. Sanghyang Lembu Sampulur menikahi seorang putri dari Kerajaan Kediri, yang bernama Ratu Sari Kidang Pananjung. Mereka memiliki 6 orang anak, yang salah satunya adalah Sanghyang Borosengora, seorang pangeran yang sakti mandraguna. Sanghyang Borosengora pernah berkelana ke seluruh penjuru tanah Jawa untuk belajar ilmu kesaktian dan ilmu perang. Suatu ketika, Sanghyang Borosengora mendengar kabar bahwa Kerajaan Kediri diserang oleh Kerajaan Singhasari, yang dipimpin oleh Ken Arok. Ia merasa terpanggil untuk membantu kerabatnya di Kediri, yang merupakan leluhurnya. Ia pun memimpin pasukan Panjalu untuk berperang melawan Singhasari. Namun, nasib tidak berpihak padanya. Ia tewas di medan perang, bersama dengan Raja Kediri, Kertajaya. Dengan demikian, Kerajaan Kediri pun runtuh, dan Kerajaan Singhasari pun menjadi penguasa Jawa. Sementara itu, Kerajaan Panjalu Ciamis juga mengalami kemunduran, karena kehilangan pangeran yang gagah berani. Kerajaan Panjalu Ciamis akhirnya berakhir pada tahun 1200 Masehi, setelah ditaklukkan oleh Kerajaan Sunda, yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Namun, warisan budaya dan sejarah Panjalu Ciamis tetap lestari hingga kini, dan dapat dilihat di berbagai situs peninggalan, seperti prasasti, menhir, dan museum. Kehidupan sehari-hari di Kerajaan Panjalu Ciamis mungkin tidak banyak berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain di Jawa Barat pada masa itu. Masyarakat Panjalu hidup dari bercocok tanam, berdagang, dan berkebun. Mereka juga menghormati leluhur dan menjalankan tradisi budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu tradisi budaya yang masih dilestarikan hingga kini adalah Nyangku, yaitu upacara adat pencucian benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Panjalu. Upacara ini dilakukan setiap bulan Rabiul Awal, bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Upacara ini bertujuan untuk mengenang jasa Prabu Sanghyang Borosengora, Raja Panjalu yang sakti mandraguna dan berjasa dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Benda-benda pusaka yang dicuci antara lain adalah pedang Zulfikar, kujang Panjalu, dan keris Pekoman. Benda-benda ini dibawa dari Museum Bumi Alit ke Nusa Gede, yaitu tempat makam raja dan keturunan Kerajaan Panjalu di tengah situ Lengkong Panjalu. Benda-benda ini dicuci dengan menggunakan 7 sumber mata air yang dianggap keramat, yaitu dari situ Lengkong, Karantenan Gunung Sawal, Kapunduhan, Kubang Kelong Pasanggrahan, Bombang Kancana, Gunung Bitung, dan Ciomas. Tradisi Nyangku memiliki filosofi untuk menyucikan diri, mengingat kebaikan, dan menjadikan masyarakat lebih berkarakter. Tradisi ini juga menjadi salah satu daya tarik wisata budaya di Ciamis, yang menarik banyak pengunjung dari berbagai daerah.